selamat datang kembali, nakama. Aku Nayo, host kalian di Asosiasi Korban Thriller Bark. One Piece Fan Letter akhirnya rilis di Netflix, dan aku udah selesai nonton dan aku akan mengatakan bahwa ini adalah episode of the year. 10/10. One Piece Fan Letter adalah sebuah loose anime adaptation yang mengadaptasi novel spin-off One Piece yang berjudul One Piece Novel Straw Hat Stories. Aku melihat ternyata banyak yang kebingungan dengan istilah loose anime adaptation ya. Padahal sederhana sih sebenarnya. Loose adaptation adalah sebuah adaptasi yang tidak 100% mengadaptasi source materialnya. Dalam artian bahwa source materialnya hanya menjadi inspirasi atau hanya diambil esensi atau elemen-elemen pentingnya aja. Sementara elemen cerita lainnya adalah konten original animenya. Contoh loose adaptation adalah MCU yang melakukan loose adaptation terhadap komik Marvel. Sementara source materialnya yaitu novelnya adalah spin-off dari manga One Piece. Jadi, One Piece Fan Letter adalah loose anime adaptation dari novel spin-off, yang berarti secara otomatis animenya juga adalah sebuah spin-off, bukan filler ya. Semoga pada paham ya. One Piece Fan Letter secara emosional menggambarkan bahwa Luffy dan kawan-kawan bukan hanya sekedar bajak laut dan kriminal, tetapi juga sosok yang tanpa sengaja memutarbalikan persepsi orang-orang di sekitar mereka tentang kehidupan. Nami, seorang wanita biasa yang hampir sepanjang hidupnya ada dalam perbudakan, pada akhirnya menjadi simbol kebebasan dan harapan bagi seorang gadis kecil tidak berdaya yang hidup di dunia di mana segalanya diukur dengan kekuatan dan kekuasaan terhadap orang lain. Perjuangan Luffy menyelamatkan Ace menyulut api semangat seorang kakak untuk menyelamatkan adiknya di tengah chaosnya Paramount War di Marineford. Ini adalah sebuah masterpiece garapan Megumi Ishitani, sutradara terbaik dari One Piece sepanjang masa, yang bukan hanya mampu memotret sudut pandang karakter insignifikan di dunia One Piece, namun juga kita sebagai penonton atau fan yang terinspirasi oleh karakter-karakter hebat yang menjalani kehidupan luar biasa untuk terus bangkit dan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bahwa akan selalu ada cahaya harapan di tengah dunia yang terus-menerus mencoba menundukkan kita. One Piece Fan Letter adalah surat cinta untuk seluruh fans One Piece yang ada di dunia ini. Selain itu, episode ini menceritakan bahwa rakyat di dunia One Piece juga hobi melakukan kegiatan debat power scaling. Debat gontok-gontokan tentang karakter mana yang lebih kuat dibandingkan karakter lain. Ini lucu sekali ya, karena debat power scaling adalah kegiatan sehari-hari fans One Piece atau bahkan fans anime secara umum di sosial media dan grup chat manapun. Bener-bener 100% menggambarkan kelakuan fans One Piece di internet ya. Secara keseluruhan, menurutku episode ini bukan hanya dieksekusi dengan sangat baik, tapi juga bisa memberikan lagi sisi emosional dan kekocakan anime One Piece yang sudah semakin kurang kerasa setelah time skip. Nyawa anime One Piece yang perlahan mulai hilang, dibangkitkan lagi oleh sang juru selamat kita, yaitu Megumi Ishitani. Dan menurutku, One Piece Fan Letter juga jadi bukti bahwa anime One Piece memang memerlukan break panjang sih. Bahwa jika anime One Piece dikerjakan dengan produksi yang lebih baik dan lebih banyak konten setiap episodenya, maka sudah pasti anime One Piece secara keseluruhan akan memiliki kualitas seperti One Piece Fan Letter. Dari hitungan matematis saja sudah jelas. Novel Straw Hat Stories, source material episode ini adalah novel dengan 208 halaman. Konten yang semelimpah itu Megumi Ishitani sulap menjadi episode 23 menit, yang padat, indah, lucu, dan emosional. Sementara anime One Piece yang kurang lebih cuma mengadaptasi kurang dari 1 chapter setiap episodenya, terpincang-pincang dari segi kualitas dan pacing. Jadi, semoga dengan kesuksesan One Piece Fan Letter ini, Toei Animation sadar bahwa inilah yang para fans inginkan dari anime One Piece. Bukan hanya anime asal jadi demi bisa rilis mingguan, tetapi juga anime yang dieksekusi dengan baik dan dengan hati. Tidak masalah jika harus ada break panjang. Ambillah resiko dan buktikan bahwa kamu lebih hebat dari Wit Studio ya Toei. Bercanda ya nakama. Oke, itu saja review One Piece Fan Letter dari aku. Kalau kalian setuju ataupun tidak setuju, silahkan komen di bawah.
Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa memberikan donasi melalui link di deskripsi ya. Aku Nayo, sampai jumpa di video selanjutnya.